makanya kita ngomong sama anak ini ngomong harus benar-benar detail, jelas banget. Karena anak-anak ini kadang-kadang suka punya bahasa yang salah. Maksudnya kamu tahu nggak kamu salah? Tahu. Tuh. Kamu ngerasa itu benar? Benar nggak itu kamu yang ngelakuin? Benar gitu kan. Terus benar apa salah? Benar. Karena dia maksudnya tujuannya itu benar dia melakukan salah. Cuma nih otaknya belum nyampe. Nah ini kadang-kadang nih orang tua nih yang harusnya saling pengertian. Karena kita bicara sama anak ini nggak mungkin kita berpikiran sama seperti kita bicara dengan orang-orang selevel kita seumuran. Nah ini kadang-kadang nih Ustadz nih anak-anak nih selalu salah di mata orang tua ya kan. Karena mungkin anak-anak juga nggak ngerti atau mungkin belum tahu Ustadz. Nah sekarang sebenarnya hal-hal apa saja sih di dalam pandangan Islam ini yang kadang membuat keinginan atau pekerjaan anak itu selalu salah di mata orang tuanya. Padahal sebenarnya kalau kita bicara masalah anak ini sebenarnya jujur aja penuh dengan ketidaktahuan nih. Mohon izin waktunya, silakan Ustaz Maulana. Izin Habib, Silakan, izin Sasar. Kiai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 24 Syawal hari ini pertanda tinggal 46 hari lagi kita akan berkurban insyaallah. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena tadi aduh ya Allah jelas sekali yang dijelaskan oleh Habib Nabil, makasih banyak. Bahwa orang tua itu harus memberikan keteladanan, kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang mengajak anak-anak untuk bisa menempatkan posisinya. Karena kenapa? Mereka itu punya hak tersendiri. Mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui. Kenapa banyak anak-anak dikategorikan salah oleh orang tuanya? Betul tadi kata Mas Fadli, karena beda bahasa. Iya, yang pertama penyebab anak senantiasa disalahkan karena dunia anak dan dunia orang tua tidak sama. Sementara orang tua senantiasa fokus pada dunia masa lalunya. Kita dulu begini, kita dulu begini, kita dulu begini. Kata Sayyidina Ali, didiklah anakmu sesuai zamannya. Jadi sebaiknya kita melihat zamannya anak-anak dengan zaman kita tidak sama. Maka harusnya orang tua harus pengertian terhadap zamannya anak. Zamannya anak sekarang begini. Tidak usah jauh-jauh. Dulu kita melarang anak kita keluar. Melarang anak kita keluar karena kita menganggap di luar itu banyak masalah. Sekarang terbalik. Anak banyakkan di rumah karena main handphone. Justru kita berkata keluarlah sekali-sekali. Coba. Jamaah. Yang kedua, penyebab anak senantiasa disalahkan karena tidak mengajak anak untuk diskusi. Menarik sekali kalau kita tadi dengarkan ceramah Habib Nabi luar biasa. Karena kenapa? Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah notabene-nya adalah Nabi Ulil Asmi tetap berdiskusi sama anak. Padahal posisi anak ini Nabi Ismail waktu itu masih kecil. Tapi tetap memberitahukan gimana sosok orang tua itu, apa salahnya orang tua itu diskusi. Diskusi. Sekalipun dalam hal ini kita menganggap ini jangan sampai anakku durhaka disebabkan oleh saya. Tidak ada salahnya kita minta anak kita diskusi. Diskusi, menerima pendapat anak. Bagaimana pendapatmu nak? Itulah orang tua yang baik. Kalau orang tua menutup pendapat anak, disinilah biasanya orang tua senantiasa menyalahkan anak. Yang ketiga, kenapa orang tua senantiasa menyalahkan anak? Karena maaf, tidak memberikan peluang anak untuk curhat kepadanya. Memberitahukan isi hatinya. Sebaiknya anak itu diberikan peluang untuk bisa curhat kepadanya. Makanya baiknya anak laki-laki itu dekat sama ibunya, anak perempuan dekat sama ayahnya. Ada figur yang luar biasa. Dan ada saatnya nanti laki-laki dalam hal ini anak laki-laki akan curhat kepada bapaknya. Begitu pula anak perempuan akan curhat kepada ibunya. Ini menariknya. Mohon maaf, mohon izin kalau katanya Mas Fadli, kita marah sama anak dan sebagainya. Kalau saya tidak ada peluang untuk marah sama anak karena pembandingnya tidak ada. Kalau saya marah sama anak saya, siapa yang membelanya? Biasanya ada ibunya yang bela. Kalau dulu Ustadz gak pernah marah, ya kan? Waktu masih ada ibunya. Iya, karena ibunya yang marahin, ibunya yang marah. aku yang belain. Betul. Sekarang gak ada yang marahin. Jadi
Makanya gitu, orang tua memberikan peluang buat anak untuk bisa curhat kepadanya. Ini jazakallah khairan kasiran, makasih banyak nih Ustadz Maulana nih ilmunya nih. Kan bicara masalah anak ini memang saling keterkaitan. Tadi guru kita ya Habib Nabil menjelaskan bicara sama anak ini, Nabi aja ngomong sama anaknya aja lembut. Nah kadang-kadang kalau kita lihat lagi berarti kan anak-anak ini seolah-olah cerminan dari orang tuanya. Orang tuanya baik, anaknya baik. Orang tuanya kasar, anaknya kasar. Nah ini sebenarnya nih kita bicara lagi nih Ustadz Syam nih, saya tertarik dengan pembahasan berikutnya tentang kata-kata ini nih Ustadz Syam nih. Bener nggak sih ketika anak ini melakukan kesalahan sebenarnya yang perlu disalahkan ini adalah orang tuanya, ya kan? Atau mungkin bentuk teguran bagi orang tuanya dan orang tuanya perlu muhasabah dirinya. Kenapa sampai anak-anak ini melakukan kesalahan? Kita tes Apa dulu. penyebabnya? Kita tes dulu. Apa tuh? Mas Fadli. Apa? Mas Fadli. Apa Ustadz? Mas Fadli. Apa sih? Ya Allah ya. Ya benar-benar. Ini pengetesannya ya. Iya. Ini kayak ujian mau Terpantul izin. dia terpantul. Iya.